Yang terhormat kepada penguji sidang karya tulis ilmiah sampai kelas akhir, yang terhormat kepada Dewan Asatidz dan Ustazah, serta teman-teman saya yang membanggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi saya dengan judul Perkembangan Psikologi Santri terhadap Keberhasilan Kegiatan Kependudukan di Pondok Pesantren Modern Al-Muqaddas. Latar belakang masalah. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Sedangkan santri sebutan orang yang tinggal di pesantren dan biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Perkembangan psikologi meliputi dua pembahasan. Yang pertama ada pertumbuhan, perubahan atau juga perubahan kondisi fisik yang terjadi pada diri seseorang, dan perkembangan, yaitu perubahan aspek kejiwaan seperti kematangan berpikir dan lain sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, antara lain faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut mempengaruhi terhadap psikologi santri, yang dimana seorang santri lebih didominasi oleh pendidikan pesantren ketimbang pendidikan yang terdapat dari kedua orang tua mereka tersebut. Untuk itu, lingkungan pesantren beserta masyarakat yang terdapat di dalam pesantren tersebut sangat berpengaruh terhadap kepribadian santri tersebut. Perkembangan psikologi santri. Yang pertama ada pengertian psikologi. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 13, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Dapat diketahui bahwa pengertian ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku, sedangkan psikologi perkembangan yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku yang terdapat pada tiap-tiap tahap perkembangan manusia selama rentang hidupnya. Berikut ini merupakan perkembangan psikologi yang perlu diketahui dalam mempelajari ilmu psikologi. Adapun pengertian santri. Menurut KBBI, santri adalah seseorang yang berusaha mendalami ajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh atau serius. Kata santri itu berasal dari kata cakrik yang berarti seseorang yang selalu mengikuti kemanapun guru itu berada. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang santri adalah seseorang yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam dengan sungguh-sungguh dan selalu mengikuti gurunya kemanapun guru itu berada. Karena tanpa adanya seorang guru, maka santri tidak akan memahami ilmunya dengan baik. Perkembangan psikologi santri. Kisaran usia santri di pondok pesantren modern biasanya dari usia 13 sampai 18 tahun. Masa ini disebut juga masa remaja, yaitu masa peralihan dari tahap anak-anak ke tahap pendewasaan, baik secara fisik, biologis, psikis, dan emosional. Pada masa ini dirasakan sebagai suatu masa krisis karena belum ada pegangan terhadap dirinya sendiri, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Untuk itu, pada waktu inilah memerlukan bimbingan penuh dari orang tuanya. Selanjutnya ada peran perkembangan psikologi santri. Pada masa ini seseorang mengalami pola emosi yang tidak stabil. Keadaan emosi pada masa remaja disebut juga sebagai periode masa tekanan, suatu masa di mana tingginya ketegangan emosi yang disebabkan perubahan fisik. Ketegangan emosi ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Peran perkembangan psikologi terhadap remaja diutamakan pada upaya meninggalkan sikap perilaku anak-anak serta berusaha bersikap dan berperilaku dewasa. Adapun peran perkembangan psikologi terhadap masa remaja menurut Harlow di antaranya mampu menerima keadaan fisiknya secara menyeluruh dan mampu mengendalikan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi santri. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri pribadi santri tersebut, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang di luar dari pribadi santri tersebut, seperti lingkungannya. Faktor internal pengaruh perkembangan psikologi santri. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu bentuk tubuh dan kesehatan tubuh. Yang kedua ada faktor psikologis. Dalam hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi setiap orang itu berbeda. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik.
Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dan kecerdasan dalam perkembangan sosial anak. Faktor eksternal pengaruh perkembangan psikologi santri. Yang pertama ada faktor keluarga. Faktor keluarga adalah faktor genetika dari kedua orang tua. Peran dan sikap orang tua mempunyai dampak yang signifikan untuk menentukan kepribadian seorang anak. Yang kedua ada faktor teman sebaya. Dalam memilih sahabat, sebaiknya memilih orang yang tekun, bertabiat lurus serta tangguh, karena teman yang baik dapat mempengaruhi watak kepribadian seseorang secara tidak langsung. Yang ketiga, faktor lingkungan. Perkembangan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat. Tradisi, nilai-nilai juga dipengaruhi oleh berbagai macam peristiwa yang dialami oleh kehidupan. Permasalahan yang terjadi pada perkembangan psikologi santri. Permasalahan yang dialami masa remaja biasanya perilaku memberontak remaja terhadap apa yang dialami remaja tersebut. Tetapi sayangnya mereka belum memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk mengungkapkannya. Masa remaja adalah masa-masa rentan jati diri. Oleh karena itu, barangkali kondisi tersebut mengakibatkan permasalahan seperti stres sosial, trauma, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan masih banyak lainnya. Faktor risiko permasalahan psikologi remaja. Yang pertama ada faktor genetika. Riwayat keluarga dengan penyakit mental dapat meningkatkan risiko anak untuk mengembangkan ini juga. Yang kedua ada stres. Merupakan faktor risiko utama untuk penggunaan obat-obat terlarang. Stres ini biasanya terjadi karena berhubungan terlalu banyak tugas di sekolah atau karena pertengkaran orang tua di rumah. Yang ketiga ada trauma. Trauma seperti pelecehan fisik, penelantaran, menyaksikan atau menjadi korban kekerasan, bencana alam juga dapat menyebabkan stres pasca trauma. Yang keempat adalah masalah identitas. Remaja yang mempertanyakan gender atau bingung dengan ketidaknyamanannya terhadap dirinya sendiri. Mungkin beresiko lebih tinggi mengalami kecemasan dan depresi, terutama tidak memiliki dukungan sosial atau keluarga terdekat. Gejala remaja yang mengalami masalah psikologi. Ada perubahan pola tidur, perubahan tingkat energi, perubahan konsentrasi, kehilangan motivasi, dan keinginan bunuh diri. Perawatan masalah psikologi remaja. Terapi perilaku. Dalam terapi perilaku ini membantu remaja mengembangkan keterampilan untuk menghadapi situasi sulit. Yang kedua ada terapi bicara. Terapi bicara ini membantu remaja untuk membuat keputusan sendiri dan menemukan solusi mereka sendiri. Yang ketiga ada terapi kreatif seperti terapi musik, terapi gerakan adalah sebuah bentuk psikoterapi kreatif yang dapat membantu remaja mengatasi masalah emosional, hubungan atau perilaku. Yang keempat ada pengobatan medis, yaitu beberapa kondisi kesehatan mental remaja yang dapat diobati dengan obat-obatan. Pengaruh perkembangan psikologi santri terhadap keberhasilan program kepondokan di Pondok Pesantren Modern Al-Muntahir. Perkembangan psikologi terhadap santri sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah pondok pesantren. Adapun program-program yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan kepondokan di sebuah pondok pesantren diantaranya cara pembimbing pondok mendidik santri, adanya kegiatan pondok yang membangkitkan pribadi yang lebih berani seperti diadakannya program mengotori setiap minggunya, dan masih banyak lainnya. Selain program yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan kepondokan di sebuah pondok pesantren, dari pribadi santri juga harus mendukung setiap program kepondokan itu sendiri, seperti memiliki rasa tanggung jawab, membiasakan diri untuk berperilaku mandiri, menumbuhkan kesadaran terhadap disiplin waktu, dan yang terpenting selalu berperilaku baik kepada siapapun. Setiap program yang diterapkan oleh pondok pesantren kepada setiap santri, terutama pada perkembangan psikologi sosial, memiliki nilai dan dampak yang baik terhadap setiap santri. Dikarenakan santri dapat berinteraksi dengan teman sebaya serta pembimbing dengan baik, maka santri di pondok pesantren dapat mengembangkan potensi dirinya disertai bimbingan dari pembimbing yang ada di pondok pesantren. Adapun santri yang memiliki jiwa sosial yang di bawah rata-rata atau introvert akan mendapatkan perlakuan khusus dari pembimbing pondok. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pembimbing pondok di pondok pesantren adalah dengan cara mewawancarai santri tersebut untuk mencari informasi mengenai kelebihan, kekurangan, dan minat dari diri santri tersebut. Keberhasilan sebuah pondok pesantren bukan dilihat dari segi kualitas bangunan yang mewah,
gedung-gedung yang bertingkat, tapi keberhasilan pondok pesantren itu dilihat dari cara pondok pesantren mengaplikasikan program-program kepondokan dan junjung tinggi nilai-nilai pondok itu sendiri, disertai dengan kesadaran daripada diri santri tersebut. Untuk itu, dari tercapainya keberhasilan seluruh program kepondokan di sebuah pondok pesantren, semua yang tinggal di pondok pesantren, baik kiai, ustadz-ustadzah, dan santri harus saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain agar terciptanya keberhasilan program kepondokan di sebuah pondok pesantren itu sendiri. Kesimpulannya sama kayak tadi, kan diambil dari pengaruhnya aja. Oke, langsung saja jadikan pertanyaan dari setiap sini yang dari persiapan. Psikologi, pengaruh perkembangan psikologi santri terhadap keberhasilan kegiatan kepondokan di pondok pesantren modern Al-Muqtadir. Melakukan survei tidak? Kalau observasi itu saja. Ya, observasi dilakukan, tapi hanya beberapa saja. Maksudnya example-nya ada? Contoh dari observasi itu wawancara, faktor-faktornya. Tapi faktor-faktornya kayak misalkan mereka juga betah gitu saja. Itu juga mempengaruhi terhadap psikologi. Iya. Gak betahnya itu psikologi karena Psikologi apa ya? Mendengar psikologi yang mempengaruhi terhadap dia tidak betah itu karena apanya? Oh. Nah, faktor santri, banyak santri yang gak betah itu biasanya faktor bully dari teman-temannya, bisa terlalu banyak hafalan yang mungkin diri santri itu kan tidak terbiasa. Ada beberapa santri yang tidak terbiasa hafalan banyak dan sebagainya, ada yang gak betah. Terus ada juga yang stres dengan hukuman yang diberikan biasanya gitu. Kemudian karena kamu sudah melakukan observasi dan kamu juga tahun lalu menjadi anggota dari ISMA itu sendiri, yang kamu ketahui dan yang kamu rasakan, berapa persentase dari siswa yang dari karakter psikologinya itu meningkat? Itu dilihat tidak? Yang meningkat presentasi psikologinya itu meningkat atau membaik? Kan peningkatan keberhasilan psikologi terhadap santri itu kan ada internal, eksternal, ya kan? Nah, ketika kamu sudah melakukan observasi itu, berapa persen santri yang mana dia dari psikologinya meningkat dan berapa persen santri yang masih belum meningkat dari presentasinya? Kalau perkembangan psikologi yang meningkat di pondok pesantren modern Al-Muqtadir itu, kalau menurut pandangan kamu mana sih? Sekarang tuh saya banyak yang menurun. Iya, karena mereka tuh kalau misalnya kayak disuruh mengador kayak gitu tuh gak ada mentalnya belum terbentuk gitu. Karena mungkin pengaruh lingkungan juga, jadinya kayaknya nggak terbiasa gitu dari, terutama kayak santri-santri baru gitu. Terus kalau misalnya santri-santri lamanya pun karena beda, misalnya gimana gitu, kayak kan beda generasi gitu ya. Kalau misalnya generasi ke bawah rata-rata mentalnya belum terbentuk, mungkin bisa rata-rata mentalnya belum terbentuk. Bagaimana untuk membentuk mental itu? Karena yang lamanya saja tidak pernah terbentuk. Membentuk mentalnya dengan cara dikasih arahan dari pembimbing pondok tersebut agar terbiasa dengan program lingkungan yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Selain daripada dia tanda bahwa si psikologi anak itu sudah mulai berkembang, selain daripada prestasi apa? Selain daripada prestasi. Iya.
Anak itu kan pasti kalau misalnya dia sudah berprestasi, berarti psikologinya pondok pesantren itu sudah baik kan. Nah berarti selain daripada anak itu berprestasi, tanda lain bahwa anak itu psikologinya sudah terbentuk karakternya. Dengan cara dia bersosialisasi dengan baik saja itu sudah membuat senang gitu saja. Maksudnya kayak dia berani dia berani untuk berbicara di depan umum. Maksudnya itu pun itu kan sebenarnya bukan, itu kan masuk prestasi walaupun hal kecil, dia berani di depan kelas aja itu berbicara, itu sudah membuat kita senang gitu waktu pas jadi pengurus kayak gitu. Maksudnya senang aja. Oke. Berarti kan kamu mengambil judul ini sekalian kamu mengkaji, ya kan? Mengkaji problem apa yang terjadi di pondok ini yang kamu tulis dong, ya kan? Harus tanggung jawab dong. Iya. Mengkaji kan? Nah. Sudah ketemu? Apanya? Problemnya. Problemnya Sudah? Solusinya juga sudah ketemu? udah. Coba problemnya apa? Kalau misalnya problem di sini tuh sebenarnya program-program program-program yang ada di pondok pesantren Budaya Rambutan itu sebenarnya udah bagus gitu, seharusnya sudah, cuma pelaksanaannya saja yang tidak konsisten. Maksudnya kadang kita tuh kadang sebenarnya waktu yang dirasain pasti jadi semua gitu saja. Kadang pas melaksanakan tugas tuh kadang males gitu. Jadi problemnya tuh kadang ada di kita sendiri untuk meningkatkan, kayak negor santri aja tuh kadang suka males gitu saja. Problematika itu mempengaruhi pandangan orang tua tidak terhadap pondok. Problematika Maksudnya karena psikologi yang pembentukan dari psikologi santrinya itu sendiri kayak tadi kamu malas atau segala macam, otomatis tidak ada peningkatan dong. Iya. Gitu kan. Itu akan merubah pandangan wali murid tidak? Apa pernah mempengaruhi pandangan wali murid tidak? Pernah. Karena tidak terpantaunya. Jadi kayak misalkan mereka ada masalah gitu, jadi kitanya baru tahunya pas sudah lama gitu, karena tidak terpantaunya si anak itu akibat malas kita gitu. Jadi sudah ketahuan ya di mana boroknya nih ya. Berarti harus diobatin dong ya. Terima kasih. Oke, baik, karena waktunya dipersingkat maka dicukupkan saja, silakan ditutup. Baik, cukup sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.